Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas metode dekomposisi LU. Ya, nah ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel dan metode Gauss-Jordan. Ya, baik. Kita lihat bagaimana cara kerja dari metode dekomposisi LU ini. Nah, metode ini seperti yang kita tahu itu adalah metode untuk menyelesaikan sistem permasalahan sistem persamaan linier, ya. Kalau kita memiliki sistem persamaan linier seperti halnya seperti ini, contohnya kita memiliki AX sama dengan C misalkan, di mana A-nya ini adalah matrik koefisien, kemudian C-nya ini adalah vektor konstanta di sini, dan X ini adalah vektor yang tidak diketahui yang justru akan kita cari solusinya agar dia memenuhi persamaan ini. Nah, dengan menggunakan dekomposisi LU ini, kita akan mereduksi, ya, mendekomposisi matriks A ini ke dalam bentuk dua buah perkalian dari dua buah matriks, di mana perkalian matriks tersebut itu adalah matriks L dan matriks U. L ini sendiri adalah matriks segitiga bawah, kemudian U-nya itu adalah matriks segitiga atas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ya, itu adalah matriks koefisiennya itu sendiri. Jadi untuk metode dekomposisi LU ini, matriks dari matriks koefisien ini, matriks koefisien A-nya ini itu harus merupakan matriks yang non singular, ya. Non singular itu artinya matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Jadi non singular ini merupakan syarat cukup, ya, syarat cukup bagi matriks A ini, matriks koefisien A, agar dia dapat difaktorkan atau kita bisa sebut sebagai, bisa didekomposisikan menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas ini, ya. Oke. Bagaimana cara kerja dari matriks atau dekomposisi LU ini? Ya, cara kerjanya ketika kita mau menyelesaikan masalah AX sama dengan C di sini, ya, AX sama dengan C, maka kalau tadi A-nya itu ada matriks singular, itu dijamin dia bisa direduksi atau didekomposisi menjadi matriks L dan U di sini, ya. Nah, kalau ini bisa diuraikan, maka posisi A ini dia akan ditempati oleh matriks perkalian matriks antara matriks L dan matriks U di sini, ya. Matriks lower kemudian matriks upper di situ, ya. Upper segitiga atas, segitiga bawah di sini sama dengan C. Kemudian kalau kita lihat kembali dari persamaan ini, kemudian kita kalikan dengan L inverse, ya, maka kita akan memperoleh matriks atau persamaan seperti ini. L inverse dikali L dikali U dikali X, ya, sama dengan L inverse dikali dengan C di situ. Nah, ingat bahwa perkalian antara L inverse dengan L itu adalah identitas, ya. Perkalian matriks yang inverse dikalikan dengan matriks itu sendiri itu adalah hasilnya adalah identitas. Nah, sehingga dari sini kita memperoleh L inverse dikali L ini jadilah identitas di sini, ya. Identitas UX sama dengan L inverse dikali dengan C. Dan kita juga tahu bahwa hasil dari perkalian matriks dengan identitas atau identitas itu dengan matriks, dia akan menjadi matriks itu sendiri. Ya, jadi ini I kali dengan identitas dikalikan dengan matriks segitiga atas, dia hasilnya adalah matriks segitiga atas. Ya, matriks segitiga atas dikali dengan X itu sama dengan L inverse dikali dengan C. Kalau kita misalkan L inverse dikali C ini adalah Z, ya, katakanlah ini adalah Z, maka yang akan kita dapatkan adalah UX itu sama dengan Z. Yang ini, ya, UX sama dengan Z. Nah, dari sini pula L inverse dikali C, kita juga memperoleh LZ sama dengan C, ya. Kalau kita kalikan inverse, kalau kita kalikan L untuk kedua ruas, berarti ya ini L inverse dikali L dikali L inverse, kemudian yang ini LZ. Jadi LZ sama dengan C di sini. Ya, LZ sama dengan C ini adalah persamaan pertama yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan persamaan yang kedua, UX sama dengan Z di sini, ya.
karena Z-nya digunakan di sini di persamaan yang kedua. Nah, inilah cara kerja dari metode dekomposisi LU. Perhatikan bahwa kita punya di sini LZ sama dengan C. Nah, bagian L ini adalah matriks segitiga bawah ya. Berarti untuk mendapatkan nilai Z, kita di sini bisa menggunakan substitusi maju, ya kan? Kita bisa menggunakan metode substitusi maju yang sudah dibahas di di materi sebelumnya ya, tentang metode Gauss-Jordan di situ ya. Kemudian yang ini UX sama dengan Z, di sini kita bisa menggunakan substitusi mundur di sini ya. Ini juga sama, waktu itu sudah pernah dibahas ya di materi sebelumnya. UX sama dengan Z, sehingga nanti dari sini kalau menggunakan substitusi mundur ya, berarti nanti kita akan memperoleh nilai daripada X itu sendiri. Dan X itu sendiri adalah apa? Solusi dari sistem persamaan linear ini, AX sama dengan C di situ ya. Oke, nah itu adalah cara kerja dari metode dekomposisi LU. Nah, kalau kita rangkum dari proses yang tadi, maka ketika kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear seperti ini, AX sama dengan C, itu ada 3 tahap ya, ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu adalah kita mendekomposisikan matriks A ini ke dalam bentuk matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Setelah kita mendapatkan matriks segitiga bawah dan segitiga atas, kemudian berikutnya adalah kita selesaikan persamaan LZ sama dengan C di sini ya, di mana L-nya itu adalah L-nya adalah matriks segitiga bawah. Kemudian di sini kita bisa menggunakan metode substitusi maju ya, metode substitusi maju untuk mendapatkan nilai Z di sini ya, untuk mendapatkan nilai Z. Oke. Nah, lalu kalau kita sudah mendapatkan Z di sini, Z-nya kita substitusi, kita susun persamaan UX sama dengan Z, di mana Z-nya udah dapat dari perhitungan sebelumnya ya. Kemudian dari situ UX sama dengan Z ini kita bisa gunakan metode substitusi mundur ya, karena U-nya adalah matriks segitiga atas. Jadi kita bisa gunakan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai X di situ. Dan X-nya itu sendiri adalah solusi dari sistem persamaan linear ini. Sehingga kita sudah selesai mendapatkan solusi dengan 3 tahap ini. Jadi nanti pada programnya juga ya, pada pemrogramannya kita akan lakukan 3 tahapan ini. Pertama, dekomposisi. Kemudian yang kedua, kita selesaikan bentuk LZ sama dengan C. Ya, kemudian yang ketiga, kita selesaikan UX sama dengan Z untuk nilai X. Oke, kita lihat bagaimana ilustrasi untuk dekomposisi ya. Untuk dekomposisi itu sendiri, misalkan kita punya matriks A ya, yang akan didekomposisikan ke dalam matriks L dan matriks U ini. Nah, perhatikan bahwa ini A sama dengan LU ini, perhatikan matriks U di sini, matriks segitiga atas ya. Nah, koefisien dari matriks segitiga atas ini ternyata itu kita peroleh dari apa? Dari eliminasi maju ya. Waktu itu kita pernah melakukan operasi baris elementer ya, operasi baris elementer untuk mendapatkan matriks U ini. Dan yang perlu kita ketahui, untuk menyusun matriks L atau matriks segitiga bawah itu adalah di sini menggunakan multipliernya atau menggunakan pengali dalam menghasilkan matriks atau dalam proses eliminasi maju ini ya. Nah, contoh misalkan kita mau mengenolkan ini kan, dari matriks A itu kan mau mengenolkan yang ada di bawah diagonal utama di sini. Nah, untuk mengenolkan ini tentunya itu ada pengalinya. Pengalinya siapa di situ? Pengalinya nantinya ditempatkan di sini L21. Nanti elemen-elemen dari matriks lower ini atau matriks segitiga bawah ini itu merupakan matriks yang elemen-elemennya disusun dari multiplier pada saat eliminasi maju di sini, pada proses eliminasi maju. Oke ya. Nah, nanti kita coba ilustrasikan untuk memberikan gambaran bagaimana cara kita menggunakan atau melakukan dekomposisi matriks A terhadap matriks L dan matriks U ini.
Nah, begitupun sama untuk L31 itu diperoleh dari multiplier untuk mengenolkan ini ya, untuk mengenolkan elemen ini, dan L32 itu diperoleh dari multiplier pada saat proses eliminasi dalam mengenolkan elemen yang ada di sini. Oke. Nah, yang perlu kita tahu juga bahwa matriks L ini kita susun, nah kita set ya, bahwa diagonal elemen-elemen diagonalnya itu adalah satu di sini. Nah, beberapa referensi ada juga yang menuliskan bahwa satunya itu ada di sini, ada di matriks segitiga atas di sini. Boleh-boleh saja, itu sama saja, cuma nanti proses ini multipliernya yang berbeda. Nah, di sini kita akan menggunakan bentuk seperti ini ya, dari satu referensi. Nanti untuk referensi lain bisa dilihat di buku yang mendukung terhadap bentuk bahwa elemen diagonalnya di sini satu. Silakan untuk dipelajari saja yang itu. Kita tidak akan bahas bentuk yang seperti itu di sini. Baik, kita coba ilustrasikan ya, bagaimana caranya kita mendekomposisi matriks A di sini ya. Matriks A katakanlah ini bentuknya. Ya, matriks A misalkan adalah 25, 51, 64, 81, kemudian 144, 12, kemudian 1 di sini. Nah, kita gunakan proses eliminasi maju ya, proses eliminasi Gauss yang waktu itu kita sudah bahas juga, atau singkatnya kalau dalam aljabar itu disebut sebagai operasi baris elementer. Nah, perhatikan bahwa untuk mengenolkan elemen yang ada di bawah diagonal utama, dalam hal ini adalah 25, kita menggunakan operasi seperti ini. Baris kedua dikurangi dengan baris pertama dikali dengan pengalinya, itu adalah 64 dibagi dengan 25 ya. Jadi nanti 2,56 di sini ya, 2,56. Nah, 2,56 ini dari mana? 2,56 ini berasal dari 64 dibagi dengan 25. 64 itu siapa? 64 itu adalah elemen yang akan dieliminasinya. Kemudian 25-nya itu adalah baris pertama, artinya dia diagonal utamanya, elemen dari diagonal utama di kolom pertama ini. Ya. Jadi kalau kita lihat saja dari sini 64 dibagi 25 ya, baris keduanya adalah 64, 8, kemudian 1. Nah, sekarang kita lihat yang ini, 64 ya. Berarti nanti 64 jadinya baris kedua, atau ini 64 kita tulis saja. Mungkin di sini adalah, ini kita hitung dulu yang 64. Ini nantinya 64 dikurangi dengan baris pertamanya adalah 25 dikali dengan berapa? 2,6 ini adalah 64 dibagi dengan 25. Oke, ini kan jadinya ini habis 64, ini 1, 64 dikurangi 64 berarti di sini 0. Ya, begitupun berikutnya yaitu baris keduanya elemennya 8, jadinya 8 dikurangi berarti baris pertamanya berapa? 5 ya. Baris pertamanya yang ini 5. Berarti ini dikurangi dengan 5 dikali dengan ini 64 per 25, dan hasilnya adalah negatif 4,8, dan seterusnya untuk elemen yang berikutnya ini min 1,56. Oke, itu adalah metode eliminasi Gauss ya, untuk mengenolkan bagian ini, yang ini 0. Nah, sekarang kalau kita mau mengenolkan 144 ya, itu kita menggunakan operasi baris ketiga dikurangi dengan baris pertama dikalikan 5,76. 5,76-nya berasal dari 144 dibagi dengan 25. 144-nya adalah elemen yang akan dieliminasi dibagi dengan 25, yaitu elemen diagonal utama pada kolom pertamanya. Baik, mungkin tidak akan terlalu detail untuk menjelaskan operasi baris elementer karena itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah multipliernya di sini, ya, pengalinya. Pengalinya apa di sini? Untuk mengenolkan ini, pengalinya ini 2,56. Untuk mengenolkan elemen yang ada di sini 144, itu adalah pengalinya yang ini 144 dibagi dengan 25. Nah, inilah yang akan kita susun nantinya, atau akan kita gunakan nantinya untuk menyusun matriks segitiga bawah ya. Nah, untuk matriks segitiga atas itu sendiri ini sudah bisa kita lihat ya dari sini. Ini step awal. Nah, step kedua kan kita mau mengenolkan bagian ini.
ya, dari matriks yang sudah berubah. Sini kita mau mengenolkan yang ini, min 16,8. Berarti dari sini kita punya matriks yang berasal dari step pertama, ya ini. Kemudian untuk mengenolkan elemen yang ini itu adalah min 16,8, multipliernya min 16,8 dibagi dengan min 4,8. Ini elemen diagonal utama pada kolom keduanya kan. Nah, nanti kita punya operasi baris elementernya adalah baris ketiga dikurangi dengan baris kedua dikali dengan multipliernya itu sendiri. Jadinya ini udah 0. Nah, sehingga dari situ kita memperoleh matriks U. Ya, jadi ini enggak dibuat satu di sini ya. Ini adalah matriks U di sini. Oke. Sekarang bagaimana untuk matriks L? Kalau kita perhatikan dari sini, ini tadi kita sebut bahwa ini adalah multipliernya dan kita akan gunakan di matriks untuk menyusun matriks segitiga bawah di sini ya. Tadi ini kita susun adalah 111, kemudian ini L21, L31, L32. Perhatikan dari langkah atau tahap pertama eliminasi maju itu kita menggunakan matriks yang ini ya, bahwa pengali untuk mengenolkan L21 ini atau multipliernya itu adalah 64 itu sendiri dibagi dengan 25 ya. Jadi yang mau dinolin kemudian dibagi dengan 25 jadinya 2,56. Kemudian untuk L31 yang ada di posisi ini itu adalah 144 ya, multipliernya dibagi dengan 25 jadinya 5,76. Jadi L31 ini nantinya 5,76. Berikutnya untuk L32 ini kita tidak memperolehnya dari matriks yang ini ya, karena pada saat kita mau melakukan pengenolan L21 dengan L32 atau 64 dengan 144 ini, matriks ini sudah berubah gitu ya. Matriks ini sudah berubah sehingga untuk mendapatkan nilai matriks L32 ini itu diperoleh dari matriks yang sudah berubah pada eliminasi maju di tahap pertama. Jadi dia diambil dari bentuk yang ini ya, dari tahap yang berasal dari tahap kedua di sini ya. Tahap kedua untuk eliminasi maju itu tadi. Jadi min 4,8, min 16,8 ya, min 16,8 sehingga L32-nya itu sendiri kita hitung dari yang ini ya. A32 atau berapa min 16,8 dibagi dengan min 4,8 hasilnya adalah 35. Maka diperoleh dari situ matriks L di sini ya. Matriks L yang ini merupakan multiplier yang digunakan pada eliminasi maju atau eliminasi Gauss ya. Oke, seperti itu cara menyusun matriks L dan U. Nah, sekarang dicoba ya, sebagai latihan saja, dicoba apakah betul kalau kita kalikan matriks L dengan matriks U ini ya, itu sama dengan matriks A, yaitu matriks yang ini ya, 2551 kemudian 6481 kemudian 144 12 kemudian 1 di sini. Ya, kemungkinan nanti di sini ada yang 9 ya. Jadi berapa 63,9 ya, itu adalah 64 ya. Kita buletin ke 64 di situ. Oke, nah silakan dicoba untuk meyakinkan bahwa perkalian antara matriks L dengan matriks U ini ternyata itu adalah matriks A ya. Silakan dicoba. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara kita menggunakan dekomposisi matriks LU ini untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linier. Ya, tadi kita sudah mengklasifikasikan atau sudah mengkelompokkan atau merangkum ya, ada 3 tahapan ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan dekomposisi LU. Di situ yang pertama adalah mendekomposisikan matriks A ini terhadap L dan U, dan tadi kita udah melakukannya. Nah, kalau kita punya sistem persamaan liniernya seperti ini, ya ini adalah A yang tadi yang kita gunakan untuk ilustrasi dekomposisi L dengan U itu, ya. Kemudian ini X-nya itu adalah vektor yang tidak diketahuinya, yang akan kita cari solusinya apa. Kemudian ini adalah apa? Ini adalah matriks konstantanya atau vektor konstantanya, dan ini diberikan ya, ini udah diketahui. Oke, jadi kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linier seperti ini, langkah pertama adalah sebetulnya periksa aja dulu agar kita punya jaminan bahwa
Ini bisa dilakukan dengan dekomposisi LU, yaitu dengan cara periksa matriks A-nya determinannya sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Pertama kan seperti itu, agar kita memastikan bahwa matriks koefisiennya ini non singular. Oke. Nah, setelah itu yakin, maka itu kita bisa katakan bahwa matriks koefisien tersebut bisa didekomposisi menjadi L dan U. Di sini kita lihat bahwa matriks L dan U merupakan tadi kita udah ilustrasikan ya bagaimana caranya si A ini atau matriks koefisien ini didekomposisi menjadi matriks L dan matriks U di situ. Oke, ini udah berarti tahap pertama udah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini apa? Tahap kedua ini itu adalah kita menyusun bentuk LZ sama dengan C, di mana Z-nya ini adalah dummy, L-nya ini diperoleh dari matriks yang kita udah buat ya, yang merupakan matriks segitiga bawah tadi. Ya, ini sama dengan C, C-nya dari soal. Ya, C-nya dari yang ini C-nya. Ini 106,8, 177,2 dan 279,2 di sini. Kita punya C yang ini dan kita punya lower segitiga bawahnya, matriks segitiga bawahnya, dan ini adalah variabel dummy-nya Z1, Z2, Z3-nya. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita punya solusi untuk Z1 ya secara langsung. Jadi ini kita bisa gunakan eliminasi substitusi. Kita bisa menggunakan substitusi maju ya. Dari sini kan dapatnya Z1 adalah ini ada yang salah di sini, saya tulis ulang aja 106, di sini harusnya Z1 adalah 106,8 gitu ya. Ini adalah 106,8, ini Z1-nya. Kemudian persamaan kedua kita punya 2,56 Z1 ditambah dengan Z2 adalah 177,2. Yang ininya kan 0. Kemudian yang baris ketiga ini adalah 5,76 Z1, 3,5 Z2 ditambah dengan Z3 sama dengan 279,2 di sini ya. Oke. Nah, kita sudah memperoleh 3 buah persamaan, dan kalau kita perhatikan dari persamaan ini ya, ketiga persamaan ini kita bisa memperoleh Z2 dengan cara apa? Substitusikan aja 106,8 ini kan Z1 ke sini ya, sehingga nanti kita memperoleh Z2. Dari sini kan kita bisa susun menjadi bentuk Z2 ya, ini kita bisa susun menjadi Z2 itu sama dengan 177,2 ya, itu dikurangi dengan 2,56 Z1. Begitupun untuk yang Z3 di sini. Z3 kita bisa tulis menjadi Z3 sama dengan 279,2 ya. Kemudian dikurangi dengan 5,76 Z1, kemudian dikurangi dengan 3,5 Z2 ya. Oke kan? Dari sini Z2-nya didapat ya. Z2-nya didapat dengan cara kita substitusikan Z1 ke sini. Nah, nanti dapat Z2. Kemudian karena Z2 udah dapat, Z3 itu bisa kita hitung. Z1-nya udah ada, Z2-nya udah dihitung di sebelumnya. Jadi kita udah punya Z3. Nah, seperti itu. Itu adalah metode substitusi maju ya. Oke, jadi ya ini yang kalau kita lihat di sini perhitungannya Z2 sama dengan ini yang tadi kita tulis, kita substitusikan saja, dapat hasilnya kalau kita hitung adalah min 96,2. Untuk Z3 karena Z2-nya udah dapat yaitu min 96,2, di sini kita substitusikan saja ke sini sehingga nanti kita dapat dari sini adalah 0,735. Maka dari sini kita memperoleh solusi untuk Z dengan menggunakan metode substitusi maju di sini. Z1, Z2, Z3 adalah ini solusinya. Oke, setelah kita mendapatkan nilai Z1, Z2 dengan Z3, maka langkah berikutnya itu adalah kita susun persamaan UX sama dengan Z. Z-nya dari yang tadi yang kita udah hitung di tahap kedua ya, berarti untuk menghitung Z itu. Kemudian nanti kita punya UX sama dengan Z, berikutnya kita hitung X-nya di sini. Z-nya adalah yang ini tadi. Kemudian U-nya berasal dari yang eliminasi Gauss tadi ya, ini. Kemudian ini adalah variabel yang tidak diketahuinya yang kita akan cari. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini susunannya apa? Susunannya adalah 25X1, 5X2,
ditambah dengan X3 itu adalah 106,8, yang ini persamaan pertama. Persamaan kedua ini 0 kali X1 0, kemudian ini min 4,8 X2 dikurangi dengan 1,56 X3. Ini adalah persamaan kedua sama dengan min 96,21. Persamaan ketiga itu adalah 0,7 X3 sama dengan 0,735, yaitu yang ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa memanfaatkan metode substitusi mundur ya. Berarti kita substitusi, kita cari terlebih dahulu dari bentuk X3. Jadi X3 sama dengan 0,735 dibagi dengan 0,7. Akhirnya dapat nanti X3. Dari sini X3 didapat, bisa substitusi ke sini sehingga nanti dapat X2 ya. Nanti setelah dapat X2 dengan X3-nya kita bisa mendapatkan nilai X1. Kalau kita lihat dari sini, dari persamaan ketiga ya, tadi kita punya X3-nya, kita hitung adalah seperti ini. Ini jadinya 0,735 dibagi dengan 0,7 sama dengan 1,050. Nah, dari persamaan yang kedua di sini ya, dari persamaan kedua ini maaf harusnya X3 ini ya, X3 tadi. Dari persamaan di sini kita substitusikan nilai X3 ya, maka nanti kita akan memperoleh nilai X2 di sini. Oke, dapat X2. Berikutnya adalah ini adalah X3 dengan X2, maksudnya substitusikan X3 dengan X2 ke persamaan pertama yang ini. Persamaan pertama yang 25X1 ditambah dengan 5X2 ditambah dengan X3 sama dengan 106,8. Jadinya X3 itu adalah seperti ini ya, tinggal disubstitusikan saja X2 dengan X3-nya ya, sehingga diperoleh bahwa X1-nya adalah 0,2900. Nah, dari situ berarti kita sudah memiliki solusi vektor atau vektor solusinya, yaitu adalah X1, X2, X3, 0,2900 untuk X1, 19,7 untuk X2, dan 1,050 untuk X3. Oke, nah seperti itu cara atau metode dekomposisi LU itu bekerja di dalam penyelesaian sistem persamaan linier ya. Jadi silahkan untuk mencobanya ya, terutama tadi ya diyakinkan terlebih dahulu untuk PR-nya tadi adalah memeriksa bahwa perkalian antara matriks lower atau matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atasnya itu adalah merupakan sama dengan matriks koefisiennya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video berikutnya. Ya, salam matematika.